Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian tahu berita kekalahan Jepang? Belum kawan, dapat dari mana berita tentang itu? Apa terjadi dengan Jepang? Dari ku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan angkat senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang tidak akan undang lagi negeri kita ini. Kita harus melakukan momen ini sekarang juga. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of the power. Benar sekali. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat itu, kita harus sekarang bergas ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini sekarang juga. 15 Agustus 1945, pukul 22 WIB, di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa ya kalian datang ke sini? Ada Bung Karno-nya. Sebentar ya, biar saya panggilkan. Silakan masuk. Kang Mas, kita ada tamu di depan. Ya, sebentar. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Iya, kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan terjadi yang namanya pembunuhan besar-besaran. Potong aku sekarang, tak usah nunggu besok. Sudah Bung, jangan bertengkar. Kita bicarakan ini baik-baik. Karena Anda tidak boleh gegabah, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkan saja Bung, jika kemerdekaan tidak dapat dengan secepatnya, besok rakyat biasa akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang di Ambon. Karena benar, Bung. Jika kita menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, kita bisa mewujudkan kemerdekaan sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tak dapat bertahan sendiri tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung, untuk melaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung. Tenang, ini sudah malam. Kalian tidak boleh ribut di sini. Saya tahu perasaan saudara, tapi saya tak dapat mengabulkan permintaan saudara. Saya takut akan ada jatuh korban lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwasannya Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu kita culik Bung Karno dan Bung Hatta untuk melaksanakan segera proklamasi. Itu benar. Dengan begitu, Jepang nggak bisa lagi mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita membawanya? Rangas Dengklok itu luas. Gimana kita menempatkannya?
Kalau begitu saya akan menghubungi Subeno. Oke. Subeno setuju dengan hal ini dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Pisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Gimana dengan besok subuh? Anda setuju? Tepatnya pukul berapa? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno berada ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok. Ayo kita bicara di sana juga. Apa ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan pemuda, Bung. Anda harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih sangat kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Pak? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Bu, pemuda ini ingin membawa aku ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apa kalian ingin meninggalkan kami? Benar, tidak mungkin aku meninggalkan istri dan anakku. Baiklah, saya akan membawa Anda dan anak istri Anda ke Rengas Dengklok. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiosong. Kenapa gerbang ke sini? Begini Bung, kami ingin Anda dan Bung Karno segera melakukan proklamasi. Hatta, ternyata aku sudah di sini. Hatta, ternyata aku sudah ada di sini. Ya Bung, mereka membawa Bung mari. Sebenarnya ada apa ini, Karni? Begini Bung, kami ingin berdua segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat ini Jepang sedang menyerah. Ini waktu tepat untuk melakukan kemerdekaan Indonesia. Karni, kenapa kau terlalu percaya kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Karena para pemuda ingin kemerdekaan dengan jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Benar Bung, jika kita merdeka atas hadiah Jepang, itu bukan hasil kerja kita selama ini. Dan Jepang mungkin akan bisa menjadi kita kembali. Saleh, kenapa kamu tergesa-gesa seperti itu? Ada Mr. Subarjo di depan. Dia ingin masuk. Dia ingin menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Baik, saya akan menemuinya. Darwis, bisakah aku menemui Bung Karno dengan Bung Hatta? Untuk apa Anda bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PKI telah batal. Mereka tidak ada. Jadi aku ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Bung. Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau gitu izinkan saya menemui mereka. Ya, baik, masuklah. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal karena Jepang sudah menyerah, Bung. Jadi berita itu benar adanya. Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Saril sudah memberitahu kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu, mau apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan memenuhi permintaan kalian. Jadi sudah bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur sudah menangis sedari tadi. Begitulah, bolehkah saya menjemput Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Saya akan berjanji bahwa menjaga mereka. Apakah kau bisa memegang janjimu itu? Ya, tentu saja. Baiklah kalau begitu. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau.
sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maida. Di ruang makan dalam rumah Laksana Maida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andalas Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM. Dia untuk Saudara-saudara, merumuskan bagaimana naskah menurut naskah proklamasi proklamasi. kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, sudah saya tulis. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangan semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik hanya Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kamu ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana kalau tanggal 17? Karena tanggal 17 menurut saya tanggal yang baik. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Baiklah, saya akan menyuruh Pak Mawati untuk menjadikan bendera kita. Tolong siapkan tiangnya. Baik, gimana kita melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini Bung naskahnya, tolong ditandatangani. Baiklah. Oh iya Pak, apa Bapak sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih pada besok pagi yang akan diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Tapi kita belum punya bendera, lantas bagaimana Pak? Bagaimana kalau Ibu ingin menjahitkannya? Tapi Ibu cuma punya kain merah dan putih, apa tidak apa? Ya tidak apa, buatlah bendera yang sederhana. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Ya, nama yang bagus, cocok juga dengan warna benderanya. Ya sudah, kalau begitu Bapak bersiap saja dulu. Baiklah. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam bangsa kita, tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita tidak capai kemerdekaan, naik dan ada turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah-arah cita-cita. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air. Kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi mengadakan musyawarah dengan pemuda muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, Langkah tegap maju, jalan.